Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk dunia pendidikan. Di video sebelumnya saya telah membahas asesmen nasional yang di dalamnya terdiri daripada salah satunya adalah AKM. Bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat untuk melihat video asesmen nasional, bisa lihat di video di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang bagaimana membuat soal AKM dan bagaimana implementasinya terhadap kegiatan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu Guru, AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Akan tetapi di sini sebelum membuat soal AKM, alangkah baiknya kita mengenal dulu AKM. Kita mengulas kembali tentang AKM. Assessment Kompetensi Minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Nah, ini pengertiannya aja. Tapi intinya adalah di sini ada dua kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM. Yang pertama ada literasi membaca, kemudian yang kedua ada literasi numerasi. Apa itu literasi membaca? Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami. Nah, jadi yang pertama memahami, kemudian menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat merefleksikan. Ini kategori dari literasi membaca. Adapun literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan pertama konsep, kedua prosedur, ketiga fakta, keempat dan alat-alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Bapak dan Ibu guru sekalian, dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting yang kita ketahui. Pertama kurikulum, ya. Yang kedua ada pembelajaran, yang ketiga ada assessment. Kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai melalui kurikulum. Kemudian pembelajaran, bagaimana untuk mencapai yang kita harapkan. Assessment, apa yang sudah dicapai dari yang diharapkan. Maka tiga komponen ini penting dalam pembelajaran. Nah, AKM dilakukan untuk mendapatkan informasi itu, gitu. Informasi apa? Informasi mengetahui bagaimana capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan dan menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Nah, itu tujuan AKM. Nih, saya mengulas sedikit saja Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu sekilas tentang AKM. Nah, yang kedua sekarang kita masuk ke instrumen AKM. Konten literasi membaca menggunakan jenis teks informasi dan fiksi. Jadi ada dua. Di literasi membaca itu dikedepankan teks informasi dan teks fiksi. Ini dulu sebelum kita membuat soal. Konten literasi numerasi dibedakan pada 4 ya. Kalau literasi membaca itu 2, kalau literasi numerasi kepada 4. Yang pertama bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan keempat aljabar. Nah, ini kontennya seperti ini. Kemudian pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan apa? Pada literasi membaca tentu sasarannya bisa ditemukan yang pertama informasi. Setelah mendapatkan informasi, kemudian interpretasi. Setelah itu integrasi serta evaluasi dan refleksi. Nah, ini dari literasi membaca. Adapun pada numerasi, ketiga level tersebut antara lain pemahaman, ya, memahami, kemudian penerapan, dan yang ketiga penalaran. Nah, ini bedanya dengan literasi membaca. Baik Bapak dan sekalian, pertama kita lihat konten di sini. Nah, literasi membaca kontennya tadi di depan disampaikan bahwa teks informasi dan teks fiksi, ya. Apa itu teks informasi? Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi. Sedangkan teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan renungan. Ini fiksi, sedangkan ini informasi. Nah, itu dari konten literasi membaca. Sedangkan konten dari numerasi ini lebih kepada bilangan, pengukuran, data, dan aljabar. Nah, tadi di depan telah disebutkan, hanya ini penjelasannya saja Bapak dan Ibu. Itu konten. Yang kedua, progres kognitif. Nah, progres kognitif ini
dilihat dari literasi membacanya ada 3. Yang pertama, menemukan informasi. Jadi siswa mencari, mengakses serta menemukan informasi. Kemudian yang kedua, interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat. Kemudian evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks. Kemudian di numerasinya ada pemahaman, penerapan, penalaran. Kemudian yang ketiga, konteks. Nah, ini konteks di literasi membaca itu terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan di numerasi, personal, sosial budaya, dan saintifik ini sama. Nah, itu ada 3 komponen pada asesmen kompetensi minimum. Saya ulangi, yang pertama tadi ada konten, kemudian yang kedua ada progres kognitif, dan yang ketiga ada konteks. Baik, Bapak dan Ibu juga sahabat edukasi sekalian, kita sekarang mencoba masuk ke contoh soal atau contoh-contoh soal dengan kategori AKM. Yang pertama, contoh soal literasi membaca. Ini untuk kelas 5. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah cerita yang disusun oleh guru, ya, sebuah cerita yang disusun oleh guru. Ini saya tidak perlu membacakan. Mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu menghendaki materi ini bisa cantumkan saja email di kolom komentar. Nah, baru kami kirimkan materi ini. Nah, dari materi ini atau dari cerita yang disusun ini, maka, nah di sini kita menyusun soal AKM-nya dibagi kepada 3 tahap. Yang pertama, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Nah, itu. Ini yang tipe pertama. Di sini ada pernyataan, kemudian pilihannya sesuai atau tidak sesuai. Contoh nomor 1. Perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Nah, tentu kan ngelihat ke sini ya. Nah, apakah sesuai atau tidak? Jadi siswa tinggal memilih sesuai atau tidak. Nah, itu kategori pertama. Kemudian contoh yang kedua, soal yang kedua, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Kemudian contoh soal yang ketiga, pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Nah, ini siswa di sini diarahkan untuk memilih kesesuaian atau tidak sesuaian dari soal yang kita buat dengan cerita yang kita buat sebelumnya. Nah, itu pertama, kategori pertama, soal AKM-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga membuat soal pilihan. Nah, di sini pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Di sini ya. Jangan mengingat kesalahan orang lain, pertemanan sejati, persahabatan. Nah, ini pilihan-pilihan ini. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Di sini siswa bisa memilih lebih dari 1 jawaban karena ini bukan pilihan ganda, gitu ya. Bukan pilihan ganda. Maka siswa boleh memilih karena pesan-pesan yang sesuai dengan cerita di sini. Kemudian model soal yang ketiga, cermati pantun berikut. Nah, ini berikan pantun karena ini pelajarannya bahasa Indonesia. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan hati. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Nah, di sini kan kembali ke sini. Kalau sesuai, maka siswa milih sesuai. Kalau tidak sesuai, milihkan tidak sesuai. Yang terakhir, Bapak dan Ibu Guru, untuk contoh soal AKM kelas 5 ini, berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabanmu. Nah, jadi siswa ya, membuat sebuah teks yang mendukung jawabannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke contoh soal AKM kelas 8. Di sini ada sebuah proyek penelitian ilmiah di rumah, judulnya ya. Guru membuat seperti ini, proyek seperti ini. Dari konsep proyek ini atau dari konsep yang ditulis oleh guru ini, kemudian guru menuangkan soal AKM-nya, ya kan? Soal AKM-nya. Bagaimana caranya? Nah, pertama, nomor 1, tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas atau tidak. Nah, ini sama Bapak dan Ibu, bahwa siswa diarahkan memilih, kalau tadi di kelas 8 itu sesuai atau tidak,
kalau di sini sistematis atau tidak sistematis. Ya, pilihan seperti itu. Nah, contoh misalkan nomor 1 soalnya, jumlah air penyiraman tanaman A ditambahkan setelah 2 minggu, sistematis atau tidak sistematis. Nah, ini tentu siswa akan membaca dari proyek atau dari tulisan yang kita buat sebelumnya, ya Bapak dan Ibu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, untuk tipe soal AKM yang pertama. Kemudian tipe soal AKM yang kedua, berikut ini yang merupakan manfaat dari percontohan prosedur penelitian ilmiah adalah boleh memilih dari 1 jawaban. Nah, di sini karena ini bukan pilihan ganda, tetapi ini guru menyodorkan beberapa pilihan dari soal yang telah dibuat, sehingga siswa bisa memahami teks. Nah, kemudian bisa memilih mana yang lebih tepat dengan soal tadi. Kemudian soal yang ketiga, tipe soal yang ketiga, media tanaman A adalah tanah yang rumus dan subur, sedangkan media tanaman B adalah tanah berpasir. Nah, peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A dan yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Nah, ini siswa, kalau misalkan bisa diterima, ya, terus jelaskan alasannya. Kalau misalkan tidak bisa diterima, maka checklist tidak, kemudian jelaskan alasannya. Inilah Bapak dan Ibu cara membuat soal AKM, gitu. Mudah bukan? Baik, itu untuk kelas berapa? Untuk kelas 8. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Sekarang masuk ke contoh AKM kelas 11. Ini ada sebuah flyer atau ada sebuah info berita. Boleh Bapak dan Ibu memilih membuat seperti apapun boleh. Yang jelas ini ada contoh saja kan. Nah, di sini Bapak dan Ibu sama bentuknya. Di sini ada 3 kategori juga. Di sini mencermati infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos dalam kolom yang tersedia. Nah, ini yang disodorkan fakta atau mitos ya. Pilihannya itu. Seorang pura-pura tidak tahu tentang hutang, fakta atau mitos. Kan tinggal memilih saja. Tentu kita memberikan flyernya seperti ini. Contoh. Kemudian yang kedua, generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial, fakta atau mitos. Nah, ini ya untuk kelas 11 seperti ini. Kemudian tipe AKM soal AKM kelas 11 yang nomor 2, berikut ini adalah alasan yang logis penulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Nah, di sini siswa boleh memilih ya. Kemudian yang terakhir, pembuatan soal AKM untuk kelas 11 dari flyer ini, apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tip keuangan dalam satu infografis? Nah, maksudnya ini kan sebuah siswa diminta untuk menguraikan tentang berita ini. Kira-kira kan seperti itu. Jadi prinsipnya sama Bapak dan Ibu, baik kelas 5, kelas 8 maupun kelas 11, hanya tingkat pemahamannya tentu yang berbeda. Ini contoh AKM kelas 11. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lihat contoh soal literasi membaca AKM seperti ini. Yang pertama, teks AKM terdiri atas teks informasi dan teks fiksi. Nah, perlu diingat Bapak dan Ibu, untuk kelas 5 merupakan teks fiksi ya, untuk kelas 5. Kemudian untuk kelas 8 dan 11 merupakan teks informasi. Nah, ini perlu diperhatikan apabila kita membuat soal. Teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh, di teks soal kelas 5 memuat pesan moral yang mendalam berupa ajakan untuk mudah memaafkan dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Jadi disarankan Bapak dan Ibu dalam membuat soal AKM, ya, pertama memperhatikan apakah kategorinya teks fiksi atau teks informasi. Kemudian yang kedua, diusahakan disajikan dalam bentuk gambar sehingga akan membuat sekaligus menginspirasi anak kita dalam memahami soal yang kita berikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini dari sisi soal. Dari sisi soal, siswa diberikan arahan untuk bernalar tentang sudut pandang penulisan seperti pada contoh kelas 11 ya. Soal pada KM mengukur kemampuan murid tidak hanya sampai pada level memahami, namun harus merefleksi isi. Contoh,
seperti pada soal kelas 5 dan 8, murid tidak hanya dapat memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalamannya dengan hal lain di luar teks. Contoh dikaitkan dengan isi pantun tadi, ya kan, seperti itu. Nah ini jadi ketika kita membuat soal banyak yang harus diperhatikan. Itu untuk keterkaitan contoh soal literasi membaca AKM. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu contoh soal numerasi. Kalau tadi kan contoh soal literasi membaca ya Bapak dan Ibu. Contoh soal numerasi untuk kelas 5. Di sini ada sebuah soal membuat bolu kukus ya. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep ini menemukan bla 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 sampai ke bawah sini. Ini ada 3 soal ya, ada 3 soal. Yang pertama, Fitri memerlukan setengah kilogram gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Ini maksudnya ada gambarnya. Pertanyaannya, berapa gramkah gula yang harus dikurangkan titik-titik gram, kan gitu. Kemudian jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah, nah ini A, B, C, D, silahkan tinggal diisi. Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Nah, pilihannya ya atau tidak. Kemudian siswa di sini menunjukkan cara menghitungnya. Nah, ini untuk soal numerasi kelas 5. Begitu Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita lihat contoh soal numerasi kelas 8. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, dan E, dan F. Nah, toko A 50%, sekian, toko B diskon 30 plus 20, macam-macam seperti ini. Nah, arti diskon 50% plus 20% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga satu barang. Kemudian menambahkan diskon 20% terhadap harga sesudah diskon pertama. Ini wacananya seperti ini. Yang kita buat wacananya. Jadi membuat dulu, misalkan kalau soal seperti ini, membuat soal perumpamaan, kemudian diberikan penjelasan di bawahnya. Nah, menjadi pertanyaannya di sini, perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Besar diskon di toko B sama dengan besar di toko C, benar atau salah. Tuh, Bapak dan Ibu, untuk tipe soal AKM yang pertama di kelas 8. Kemudian yang tipe kedua, klik ya atau tidak, kemudian ketikkan penjelasanmu. Nah, kan gitu. Ya atau tidak dari soal yang dibuat oleh kita di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu contoh soal kelas 8. Sekarang kita masuk ke contoh soal kelas 11. Nah, di sini ada sebuah tabel pendapatan penduduk negara A dan negara B memiliki jumlah penduduk yang sama, yaitu 10 juta. Berikut tabel distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Nah, ini dibuat seperti ini. Kategorisasi penduduk berdasarkan pendapatan per tahun terbagi menjadi 2. Pertama, penduduk kategori miskin. Yang kedua, penduduk kategori kaya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian Bapak dan sekalian, bagaimana cara kita membuat soalnya? Yang pertama, soal yang pertama, tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan negara B. Kita sodorkan seperti ini. Negara A yang mana, negara B yang mana. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian untuk berikutnya, tipe soal nomor 2, kita buat soal 2. Tentukan setiap pernyataan berikut benar atau salah. Nah, jadi siswa dihadapkan kepada pilihan benar atau salah. Kemudian kita buat soalnya sini. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Nah, siswa tinggal menceklis saja benar atau salah. Kemudian nomor tipe 2 nomor 2 di sini, distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan di negara A. Ini juga pernyataan benar dan salah dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian masuk kepada tipe soal nomor 3. Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Negara B ditetapkan sebagai negara prioritas yang menerima program bantuan tersebut. Apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar-benar? Nah, jelaskan alasanmu, ya atau tidak. Kemudian di sini beri penjelasan. Nah, itu Bapak dan Ibu tipe-tipe soal AKM untuk kelas 11. Nah, di sini ada pesan pertama, melalui contoh soal tersebut AKM kelas 8 dan kelas 11,
siswa memiliki kompetensi untuk mengolah informasi gitu. Jadi untuk 8 dan 11 siswa bisa mengolah informasi yang disodorkan oleh gurunya serta menginterpretasi informasi. Nah, selain itu murid dituntut juga mampu bernalar menggunakan konsep matematika yang telah dipelajari untuk memberikan sebuah justifikasi terhadap suatu masalah. Jadi setelah menerima informasi kemudian diolah, kemudian gunakanlah konsep matematika. Soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap bernalar sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif. Itu. Jadi jangan lupa ini. Kemudian murid dilatih untuk berkontribusi dengan cara memberikan justifikasi seperti contoh kelas 8 dan 11. Nah, oleh karena itu melalui soal AKM, murid melatih kemampuan bernalar dengan konsep matematika yang sudah diajarkan sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu contoh soal kelas 11. Pembuatan soal kelas 5, kelas 8, kelas 11 sudah selesai, kira-kira seperti itu. Itu nanti sesuaikan saja dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Nah, urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang. Yang pertama, perlu intervensi khusus, kategori anaknya. Kemudian yang kedua, kategori dasar. Kemudian ketiga, cakap. Keempat, mahir. Setelah siswa melakukan setelah siswa mengerjakan soal yang kita berikan, maka akan didapatkanlah hasilnya seperti ini. Tingkat kompetensi literasi membaca, dari sisi membaca dulu. Kategori 1 atau kategori paling kurang yaitu perlu intervensi khusus. Kenapa? Karena ternyata setelah melihat hasil, siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi apabila siswa sama sekali tidak memahami dan tidak menemukan informasi, maka siswa tersebut terkategori perlu intervensi khusus. Nah, itu kategori 1. Kemudian kategori 2. Kategori 2, apabila hasilnya mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana sesuai dengan tugas kita tadi. Ini kategori dasar. Kemudian siswa terkategori cakap apabila mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks tadi dan mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Jadi bedanya gini, kalau ini hanya mampu mengambil informasi saja, tapi kalau yang cakap dia sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi. Kemudian kategori tingkat kompetensi literasi membaca yang terakhir yaitu mahir. Nah, siswa terkategori mahir apabila apabila mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks gitu. Yaitu mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif ya terhadap isi teks. Nah, di sini berarti siswa selain memahami informasi, kemudian mampu mengintegrasikan informasi dan dia sudah mampu mengevaluasi dan bersifat reflektif. Maka kategorinya hasil literasi membacanya mahir. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi numerisasinya kita lihat. Yang pertama, perlu interpretasi khusus. Artinya apa? Apabila siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas, maka siswa tersebut terkategori perlu intervensi khusus gitu. Beda hanya dengan yang dasar. Kalau dasar, siswa sudah memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri nah ini sudah mampu ke sini, maka siswa termasuk kategori kompetensi numerasi yang dasar. Yang ketiga, apabila siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka
kompetensi numerasi siswa terkategori apa? Cakap gitu. Dan yang terakhir, apabila siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya, maka siswa tersebut memiliki kompetensi numerasi mahir. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang atas ini kita melihat dari literasi membacanya, yang di bawah ini kita lihat dari kompetensi numerasinya. Ini hasil laporan AKM seperti ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah dari investigasi tadi, hasil AKM tadi, nah kita harus bisa memilihnya atau memilahnya. Manakah yang terkategori khusus, yaitu memerlukan intervensi khusus, yaitu apa? Belum mampu menemukan dan mengambil informasi, berarti siswa terkategori ini, nah kita pisahkan. Kemudian siswa yang terkategori literasi dasar, baik membaca maupun numerasinya, dia kenapa? Karena dia sudah mampu menemukan dan mengambil informasi. Kemudian terkategori cakap. Nah, terkategori cakap siswa yang bagaimana? Siswa yang mampu membuat interpretasi dari informasi. Dan yang terakhir, investigasi hasil AKM ini kategori mahir, yaitu siapa? Siswa yang mampu mengintegrasikan beberapa informasi. Inilah investigasi hasil AKM, dari mulai kita pembuatan soal, kemudian diberikan ke siswa, kemudian membuatlah laporan, dan diinvestigasi hasilnya seperti ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke bagian 4, yaitu apa? Pemanfaatan hasil UKM untuk menguasai konten. Nah, implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Baik, contoh strategi penguasaan konten pada mata pelajaran IPS. Di sini didapatkan pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran. Ini yang namanya lintas mapel, untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Contoh begini, disajikan bacaan berisi materi mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Berikut contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca murid. Pertama, murid di tingkat perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Nah, di sini contoh guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajaran lain. Contoh apa? Audio visual dan pendampingan khusus. Ini apabila hasil investigasi murid terkategori perlu intervensi khusus atau yang paling kurang. Nah, di sini maka guru harus merubah cara penyampaian pembelajarannya, yaitu apa? Dengan melalui bahan lain atau melalui menambahkan dengan teknik pembelajaran lain seperti audio visual, video, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kategori siswa yang perlu intervensi khusus. Yang kedua, bagi siswa dengan tingkat dasar atau hasil tingkat dasar, yaitu yang telah mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi, murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Gitu. Ini untuk kategori dasar. Kemudian bagi murid yang tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi dari contoh di depan tadi, namun belum mampu merefleksi, maka murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Itu misalkan murid diajak berpikir untuk ke lingkungannya tentang materi koperasi di depan tadi. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, adapun untuk murid yang tingkat mahir yang mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru tadi, guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Jadi, antara siswa yang kategori perlu interpretasi khusus, kemudian dengan siswa yang kategori dasar, cakap dan mahir, penanganannya itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa satu disamakan, tidak bisa. Nah, inilah pola pembelajaran
dengan menggunakan asesmen kompetensi minimum. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terakhir kita masuk ke yang kelima, pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai literasi dan numerasi. Kalau tadi kan lebih bacaan ya. Contoh strategi meningkatkan kompetensi literasi membaca pada mata pelajaran seni budaya misalkan. Nah, soalnya seperti ini. Pelajaran keterampilan SMP praktek memasak cireng. Nah, guru memberikan teks resep cara membuat cireng. Ini contoh soalnya seperti ini. Misalkan itu untuk guru seni budaya. Nah, di sini dari contoh ini diinformasikan 4 tingkat kompetensi dengan tindak lanjut yang perlu diberikan. Yang pertama, bagi siswa yang perlu pendampingan khusus, yang masih kesulitan untuk memahami resep secara utuh, maka siswa diasah kemampuan literasi membacanya, tidak hanya dengan membuat cireng, namun juga membuat catatan singkat gitu. Mampu untuk membuat catatan singkat. Nah, itu untuk kategori intervensi khusus. Kemudian bagi kategori yang tingkat dasar, yang sudah mampu memahami konsep namun belum memiliki pemahaman yang komprehensif, maka siswa pada tingkat ini selain membuat catatan singkat atau rangkuman cara membuat cireng dari soal tadi yang disertai dengan penanda bagian penting atau bagian yang dapat dimodifikasi pada saat membuat cireng itu. Jadi kalau tadi hanya dibantu untuk memahami, kalau yang murid yang dengan tingkat dasar dibantu untuk lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, catatan bagi siswa yang dengan kategori cakap yang sudah memahami secara komprehensif isi resep namun belum mampu merefleksi dan mengevaluasi, maka murid dapat diberi kebebasan untuk memodifikasi resep cara membuat cireng, kemudian ditugaskan untuk membuat laporan. Nah, ini artinya penanganan bagi murid atau siswa dengan kategori cakap. Bebaskan saja, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk kategori siswa yang mahir yang sudah mampu mengevaluasi dan merefleksi resep gurunya, murid di tingkat ini sebelum membuat cireng ditugaskan untuk mencari resep cireng lainnya. Tuh kan, membandingkan resep-resep kemudian memutuskan langkah-langkah pembuatan cireng yang akan dijadikan resep untuk dipraktekkan. Hasil telaah beberapa resep tersebut dilaporkan beserta alasan pengambilan keputusan. Jadi bagi siswa yang kategori mahir itu lebih kompleks, lebih luas. Diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk menambah untuk memperluas pemahaman tentang konsep yang diberikan oleh gurunya. Nah, itu Bapak dan Ibu guru. Baik, demikian untuk pemaparan tentang bagaimana cara membuat soal dan penjelasannya soal asesmen kompetensi lulusan. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Salam sukses kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.